sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sehat, insyaallah semua Setelah hadirin. sekian lama ya Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, tema pada siang hari ini ya, biasanya kita pagi dengan Ustaz Irfan. Spesial sekali hari ini siang. Sebelumnya dari mana Ustaz? Alhamdulillah dari silaturahim di Mertoyudan. Masya Allah. Silaturahim Bunda, Masya Allah. Ini Sehat-sehat udah semua, dan Mbak. bapak-bapak yang luar biasa Ustaz. Karena tadi pagi pun sudah menuntut ilmu dengan Ustaz Muhammad Abdul Wazikal. Ini masih semangat Ibu? Masih. Luar biasa ini. Ibunda-ibunda Magelang ahli jannah semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tema hari ini adalah meraih akhir hidup yang baik. Luar biasa ya temanya. Baik, Ustaz. Baik Mbak Dika, jazakumullah salam jaza Mbak Dika. Ayahanda, ibunda yang tidak bisa disebut satu persatu namanya karena saya nggak hafal namanya. Yang besar nggak dihimbau gelar, yang kecil nggak disebut nama. Insya Allah sama mulianya kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pertanyaan saya yang pertama, silahkan jawab diri kita masing-masing. Karena temanya adalah husnul khatimah dan itu yang kita semogakan dan semua kita memimpikan untuk masuk ke dalam surga dan itu yang selalu kita doakan. Pertanyaan saya, apakah kita sudah siap kalau wafat hari ini juga? Yang bisa jawab cuma kita hadirin. Apakah kita siap kalau hari ini hari wafatnya kita? Silakan dijawab masing-masing. Tema ini dihadirkan ke tengah-tengah kita itu bukan cuma sekedar pajangan untuk poster, bukan. Untuk manusia mau berpikir bahwa sejatinya itu ada rumah yang mewah ditinggalkan pada akhirnya. Sekarang ada gelang di pergelangan tangan yang menempel berat, bahkan dari ujung sampai sini. Mau kemana Jeng? Ya dadah. Ini emas semuanya. Seberat itu akan juga ditinggalkan. Dan semuanya, apapun yang melekat di diri kita, yang Allah berikan dalam bentuk casing, entah jabatan, entah ilmu, entah apapun itu yang selama masih ada kaitannya di dunia, semua akan ditinggalkan. Apa yang kita bawa? Cuma amal. Rasulullah pernah ditanya, "Hai Rasulullah, lah nek misalkan saya mati," atau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "kalau misalkan saya meninggal, siapa yang ikut saya ya Rasulullah?" 3 kata Nabi yang ikut kamu. 3? Iya, tapi 2-nya balik, 1-nya tetap menemanimu di dalam kubur.
Siapa duanya ya Rasulullah? Jawab Nabi, hartamu dan keluargamu, mereka balik lagi. Siapa satu yang tetap menemani sampai kiamat nanti ya Rasulullah? Amalmu. Maka pertanyaannya, silakan dijawab masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang memiliki nyawa, dha'iqah al-maut, pasti akan mati. Pada akhirnya kita tuh akan berpulang jua. Sesekali jemaah, 2 kali jemaah, sering-sering kali jemaah. Karena ini perintah Nabi, sering-seringlah untuk mengingat bahwa kita akan segera mati. Kalau hari ini, hari wafatnya kita siap enggak? Banyak orang siap, dapat kabar bahagia orang siap. Tapi kalau tiba-tiba, Assalamualaikum, Dok, kamu di mana? Lagi ngaji. Saya yuk. Dok, di mana? Ngaji. Kenapa, Mak? Atau kenapa, Kak? Atau kenapa, Mbak? Pulang mondok, Bapak sedo. Wah, apa yang jamaah akan pikirkan pertama kali? Pasti hal pertama, info saat dapat ayah kita wafat, hati itu dek, jantungnya seolah berhenti. Kita nggak siap, badan langsung lemes. Bu, kenapa lemes? Atau pingsan. Banyak orang nggak siap mendengar kabar kematian, padahal satu-satunya yang pasti datang dalam hidup kita adalah kematian. Coba mbak-mbak yang belum nikah, emang dikira yang datang melamar adalah seorang pangeran? Belum tentu. Bisa jadi yang datang melamar kita lebih dulu adalah kematian. Kita berharap, ya Allah besok kalau mau nikah 3 hari 3 malam ya Allah. Malam pertama pesta, malam kedua pesta, malam ketiga pesta. Biar tekor asal kesohor, atau biarkan habis harta saya, yang penting saya nyohor gitu. Enggak hadirin, ingat kita nih akan pulang. Apa sih bekalnya? Emang pangkat yang ada di pundak itu bekalnya? Emang mobil yang berjejer yang Anda banggakan itu bekalnya? Apakah memang motor itu bekalnya? Apakah memang apapun yang kita punya itu bekalnya? Hari ini kita mau belajar. Yuk dibuka bareng-bareng Quran surah Fussilat ayat 30. Quran surah 41 ayat 30. Surah 41 ayat 30. Kita tilawah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Surah 41 ayat 30. Sudah ketemu? Surah 41 Fussilat ayat 30. Di-scroll handphone ya, biar nggak buka WhatsApp terus ya, sesekali dibuka Quran. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah
wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Poin yang pertama. Sebelum jamaah baca poin pertama, coba jamaah lihat arti ayat yang paling akhir. Apa arti keterangan yang paling akhir? Dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Berarti kita kan tahu kita mau wafat, tapi kita punya impian dan cita-cita. Nggak ada yang memimpikan mau masuk ke dalam nerakanya Allah, karena semua pasti mau masuk surga, betul? Ada yang mau masuk nerakanya Allah? Nauzubillahimindzalik. Saya mah nggak apa-apa Ustadz, sejam doang juga nggak apa-apa, paling kayak dikelitikin doang. Hadirin ingat, sekali masuk ke dalam nerakanya Allah belum tentu punya tiket keluar. Kalau bisa mah bismillah, mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Coba lihat ayat ini. Alladzi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah siapkan surga untuk siapa? Untuk kamu. Iya, kamu tuh siapa? Kuntum tu'adun. Ini aku janjikan surga untukmu, tempatmu nanti berpulang sini, kamu masuk ke dalam surga dengan penuh segala kenikmatan-kenikmatannya. Kuntum tu'adun. Untuk siapa? Untuk kamu. Iya, kamunya tuh siapa? Ternyata kamunya ada syaratnya. Makanya tema kita akhir hidup yang baik, semoga istiqomah wafat husnul. Syarat yang pertama sudah ditarik dari akhir ayat, sekarang balik ke ayat pertama. Bukan ayat pertama, maksudnya ke ayatnya sama, ayat 30, tapi tarik ke awal ayat. Innalladzina qalu, adalah mereka yang disiapin Allah surga. Siapa sih? Innalladzina qalu, adalah mereka orang qalu yang dengan pedenya memproklamirkan. Qalu yang dengan pede bangga dia mendeklarasikan. Qalu yang dengan percaya diri dia berkata Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah. Ibu pede nggak? Hadirin, Mbak, Mas, Bapak, kita semua kalau nyebut Allah sepede apa sih? Ketika kita lagi terbentur masalah, benar-benar gak ada solusinya, udah kesana kemari kok bingung, terus siapa yang nolong ya? Muncul pertanyaan itu, apakah itu hamba yang pede sama Allah? Enggak. Apakah terus kita bilang, mana nih Allah? Kok kayaknya Allah gak nemuin saya sih? Allah gak hadir sih? Allah gak nolong saya sih? Saya lagi susah nih, ada benturan sama customer, atau mungkin ada clash sama rekan bisnis, atau mungkin ada clash sama pasangan, mungkin ada masalah sama anaknya, sama mertuanya, sama segala lini dalam hidupnya. Terus dia bilang, mana ya Allah? Terus orang itu yang akan menduduki surga? Bukan. Orang yang menduduki surga itu orang yang mengucap kalimat Allah dengan pede sepede-pedenya. Qalu Rabbunallah. Ya, mantap dia bilang, teguh, kokoh, dengan lantang dia bilang Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah. Gak ada keraguan. Kalau kita mentok ke manusia gak bisa, ke orang gak bisa, orang kaya gak bisa, orang berkuasa gak bisa, lalu terus kita bergantung kepada, ya Allah sekarang hanya kepadamu. Aduh, kemana aja? Kemarin ke makhluk dulu, sekarang udah mentok baru ke Allah. Orang-orang yang modelan begitu, ini orang-orang yang dapat pelajaran mentok sana mentok sini, baru kembali ke Allah. Tapi penduduk surga, karakternya dari pertama Rabbunallah.
Belum dia ke manusia, dia udah yakin, siapa yang nolong saya dalam masalah ini? Yang nolong saya dalam masalah ini cuma satu, adalah Allah. Kalaupun kita ditolong manusia, itu wasilah. Ditolong orang kaya, itu wasilah. Ditolong orang yang berpunya, wasilah. Berkuasa, wasilah. Apa makna wasilah? Peran antara. Jemaah, ada orang yakin banget sama Allah. Istrinya lagi hamil, gak megang uang kecuali 5.000 perak. 5.000 perak. Istri saya hamil, lalu mau melahirkan, dikisarkan biayanya itu sekitar 20-an juta, karena ini dan itu dan segala macam. 20 juta biaya melahirkan, kurang lebih. Dia udah putus pengharapan, karena kalau datang ke manusia yang ada dihina-hina, direndahin. Datang sama manusia itu bukan solusi. Datang ke Allah itu solusi. Laki-laki ini datang ke masjid, dia tahu, ya Rabb, sungguh Engkau tahu uang saya cuma 5.000. Sedangkan kebutuhan saya untuk persalinan istri 20 juta. Masih kurang banyak ya Rabb, tapi Engkau maha kaya. Masuk masjid, sujud, doa. Sujud yang lama, selesai sholat sunnah, doa lagi. Doa terus. Bermalam dia di situ jemaah. Alkisah, ada ustadz yang ngisi di masjid tersebut. Suaranya di loudspeaker keluar. Masjid itu sekelilingnya ada orang-orang yang bisa mendengar suara kajian tersebut karena toanya dikeluarkan. Ustadz yang ngisi ini memperhatikan lamat-lamat, ini orang kayaknya lagi kesusahan deh. Tapi ustadz ini mau bantu, beliau pun juga rasa-rasanya sedang belum ada uang sebanyak itu. Tapi ini ya gak minta sama ustadznya, enggak. Dia mah berdoa aja. Ustadznya tahu bahwa dia membutuhkan 20 juta. Ustadznya bantu doa. Ya Allah, itu adalah hambamu di sudut masjidmu, rumahmu. Beliau meminta untuk hajatnya ya Allah. Istrinya yang sedang bersalin membutuhkan dana 20 juta. Mudahkan ya Allah. Ngaji jemaah. Sound keluar. Begitu soundnya dikeluarin, terdengar oleh salah seorang yang tinggal di satu rumah. Kok sebentar deh, kata orang kaya yang tinggal di rumah itu, ini suaranya kayak saya kok kenal. Saya sering nonton YouTube-nya, saya sering denger TikTok-nya, saya sering denger kajian-kajiannya di story WhatsApp. Kok kayaknya suaranya familiar ya. Ya udah, saya tak datang deh. Orang kaya ini datang. Dia punya niat, bismillah, saya mau hadiahin ustadz ini 20 juta. Karena dia ngerasa lewat video-videonya hidupnya berubah. Akhirnya bener, ini ustadz yang selama ini saya tonton di sosial media. Dia ngaji jemaah, ngaji. Terus habis selesai kajian, maaf ustadz, izin ini ngasih hadiah. Dikasih hadiah berbalutkan satu tas, yang di dalam tas kresek kecil itu ternyata begitu dibuka ada uang 20 juta rupiah. Lalu sang ustadz ini bilang, sungguh ya Allah, Engkau maha tahu apa yang hamba membutuhkan. Dipanggil, mas ini mas. Saya tahu dari tadi emas berdoa, emas khusyuk meminta kepada Allah. Istrinya sedang bersalin. Iya betul, ini ada hadiah dari Allah untuk emas, silahkan dipakai untuk keperluan sang istri. Dia pun buka persis seperti yang dia butuhkan. Uang itu pun dibawa, istrinya pun ditebus olehnya. Dia kembali ke rumah dengan berbahagia. Allahu Akbar walillahil hamd. Modalnya qalu rabbunallah. Harus benar-benar qalu, berkata dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan kita hanyalah Allah. Kalau jamaah yakin, tapi jamaah punya dekengan di belakang, jamaah yakin, jamaah punya kenalan, jamaah yakin karena jamaah punya kolega, jamaah yakin karena sudah punya pengalaman, itu belum sebenar-benarnya Rabbunallah. Itu masih Rabbuna pengalaman, Rabbuna kolega, Rabbuna ini, Rabbuna itu. Masih begitu.
Tenang, kan ada kenalan saya, tinggal saya kontak beres. Tenang, kan ada ini, ada itu, tinggal kontak beres. Tenang. Tapi saat benar-benar pol mentok, nggak tahu lagi harus ngapain kecuali nyebut nama Allah, ya Allah bantulah hambamu ini. Di situ puncak seseorang yang akan dihadiahi syurganya Allah. Alladzina qalu rabbunal Allah. Sesungguhnya Tuhanku hanya Allah. Poin pertama, jamaah, kalau kita mau husnul khatimah, iya sini soleh. Jemaah, kalau kita mau husnul khatimah, kalau kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik, nomor satu, pegang erat-erat, yakin dan ucapkan dengan lantang selantang-lantangnya bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang lain. Yang kedua, Mastaqamu. Hendaknya yang kedua mereka istiqomah. Apa itu istiqomah? Kenapa kok seolah berat? Jawabannya iya. Kenapa istiqomah berat? Karena hadiahnya surga. Kalau istiqomah ringan hadiahnya kipas angin. Atau kenapa namanya yang berat itu istiqomah? Karena kalau ringan istirahat. Istirahat enak jamaah, ringan, tinggal ngerebahkan badan. Tapi ternyata para penghuni-penghuni surga yang masih hidup di dunia, mereka itu istiqomah dengan ucapannya, dengan ikrarnya, dengan penghambaannya kepada Allah, dengan perbuatan baiknya. Ngaji gini capek apa capek jamaah? Kesemutan atau enggak? Ya, maka selonjorin aja kakinya. Apalagi faktor iya kan? Makanya jadi spot favorit. Ini kayaknya tiang di sini nggak favorit. Soalnya kalau tiang di masjid mungkin agak lurus, nyandarnya enak. Kalau ini agak ada ukiran-ukirannya, jadi istiqomah butuh perjuangan, capek. Memang begitu sifatnya dunia. Tempat capek, tempat lelah, tempat kita nanti saling baper-baperan. Aduh kok gini ya. Emang begitu, capek di dunia ini jemaah. Emang sesama orang soleh nggak capek? Bahkan Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Kamu tuh kalau ketemu sama orang yang orang itu menyerukan kepada Allah pagi, siang, sore, malam, wasbir, sabar. Ngaji gini suruh sabar, ketemu teman pengajian suruh sabar. Kemarin saya buat konten 3 tempat di mana kita bisa bertemu dengan orang-orang baik. Yang pertama masjid, yang kedua majlis ilmu, yang ketiga saat kumpul sama orang-orang solih. Langsung dikomentarin di TikTok. Sekarang majlis ilmu jadi tempat gibah. Terus kemana saya harus cari orang-orang baik kalau di majlis ilmu aja jadi pindah gibah? Komentar itu sedikit banyaknya membuat saya akhirnya berpikir, emang segitunya ya sekarang? Terus di mana letak istiqomahnya yang mau kita pegang? Kalau bahkan di tempat terbaik, di taman terbaik pun masih ada celah syaitan untuk mengganggu, menggoda kita. Hadirin, majelis ilmu itu majelis mulia. Duduklah dengan penuh wibawa, dengan kekhusyuan, bahwa di majelis ini kita akan saling bersua di dunia, bersua lagi sampai surga insya Allah. Tapi hadirin harus tahu, ada istiqomah yang harus dipegang. Gimana istiqomah? Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah upload yang baik, istiqomah posting yang baik, istiqomah untuk ngaji, istiqomah deres baca Al-Quran, istiqomah live streaming di YouTube, TikTok, Instagram. Istiqomah aja terus, kebaikan-kebaikan itu terus istiqomahkan. Karena syarat masuk surganya Allah nomor 2-nya adalah istiqomah. Saya dari lahir langsung istiqomah Ustaz.
Kenapa Bu dari lahir istiqomah? Namanya istiqomah. Saya dari lahir udah sabar, ternyata namanya Bu sabar. Bu istiqomah ada, Bu istiqomah? Ada. Nama yang luar biasa. Orang tua kalau sudah nyematkan kepada anak nama, itu nggak sembarangan nama. Nama itu mengandung doa. Maka beri nama yang baik. Summastaqamu. Ayo, kemudian kamu istiqomahlah. Apa? Kenapa harus istiqomah? Karena setiap kebaikan harus siap berlelah-lelah. Hadirin, gak ada keindahan tanpa berlelah-lelah. Apakah pohon mawar, apakah bunga mawar yang kita lihat dan mempesona keindahan bunganya itu ditanam dalam sekejapan mata? Tidak. Ada seseorang meminta, "Kak, aku tolong beliin bunga mawar dong." Kakaknya datang membawa sebuah batang, batangnya penuh duri. "Loh Kak, aku minta bunga mawar, bukan batang yang berduri." "Adek, itu mawar." "Enggak, mawar tuh enggak gini. Mawar itu indah, warnanya merah, merahnya merona, harumnya semerbak, bukan batang yang berduri." "Enggak, adek rawat aja tanaman ini, nanti dia memberikan hasilnya." Dirawat sama adiknya. Awalnya dia nggak percaya, dia coba pegang durinya, berdarah, sakit. Tapi proses dalam merawat itu jamaah terus dirawat sampai tumbuh pada masanya, sudah menguncup daripada bunga mawarnya, lalu tidak lama beberapa hari kemudian mekar bunga mawar tersebut. Awalnya yang diminta mawar, yang dikasih batang berduri. Hidup kalau mau tahu nikmat indahnya berproses, atau kalau mau tahu menikmati suatu rasa kenikmatan yang indah, harus siap dengan proses. Mau mati yang indah, siap berproses yang capek dalam ketaatan. Katanya mau istiqomah, mau wafatnya juga husnul khatimah. Masa ya nggak mau capek-capek? Muda atau ketika kanak-kanak dimanja, mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk ngimpi. Mana ada hadirin? Dari kecilnya diajarkan adab akhlak, remajanya diajarkan terus tentang adab akhlak agama, diajari kenal Allahnya. Remajanya istiqomah bekerja keras dalam ketaatan. Tuanya terus menjaga ketaatan itu dengan penuh kesabaran. Baru wafatnya husnul khatimah, berbuah manis syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berharap dengan leha-leha Allah masukkan ke dalam surga, nanti dulu. Ya memang agama ini ya harus rileks, agama ini ya harus nyaman, agama ini juga harus kita nikmati dengan penuh rasa gembira, tapi tidak dengan menyepelekan. Nggak dengan nyepelein. Waktu zaman sahabat Nabi, ada orang yang kerja kerasnya bukan main. Pagi puasa, malam dari ba'da isya sampai subuh sholat tahajud. Istrinya nggak pernah disentuh. Laki-laki tersebut namanya sahabat Sayyiduna Abu Darda. Pagi puasa, malam tahajud sampai subuh. Pagi puasa, malam tahajud sampai subuh. Begitu terus, bahkan istrinya sampai mengatakan, "Itu saudaramu Abu Darda nggak punya hasrat sama aku." Lalu datang ke Nabi Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, Abu Darda paginya puasa, malamnya ibadah. Paginya puasa, malamnya ibadah. Nggak ada kesempatan istrinya. Nggak dipenuhi daripada apa yang harusnya dipenuhi. Gimana ya Rasulullah?" "Oh, tidak begitu. Fa'tu kulladzi haqqin haqqo." Kata Nabi, setiap segala sesuatu punya haknya masing-masing. Jangan juga karena landasannya istiqomah, jamaah ngaji terus. "Mak, anakmu kilo ngaji sepa." Ya kalau emang ada urusannya anak kita, itu kewajiban kita sebagai ibu buat mereka. Jangan terus berdalih, "Kata Ustadz harus istiqomah."
Dari ba'da subuh sampai maghrib plus isya, pulang jam 10 sampai rumah. Berangkat anak tidur, pulang anak masih yoti tidur. Nggak ketemu anaknya karena anaknya berangkat tidur, pulang tidur. Boleh jemaah, tapi juga tahu bahwa kewajiban seorang perempuan tidak hanya sekedar hadir di majelis ilmu, tapi dia punya kewajiban bakti sama suami, punya kewajiban lain untuk berkhidmat kepada keluarganya. Istiqomahlah dalam kebaikan, lalu pilih satu jalan itu, dawamkan, kuatkan di jalan itu. Jamaah, gak setiap kita kuat puasa, betul ya? Ada yang kuat puasa, ada yang saya kuatnya dibaca Quran, ada yang saya kuatnya di sedekah, ada yang saya kuatnya memfasilitasi. Saya buatkan tenda, saya buatkan majelisnya, saya belikan sound systemnya, saya belikan bla bla blanya. Orang tuh kekuatan beramal solehnya masing-masing, jangan kecil hati. Kalau kita belum kuat di bidang harta, beramal solehnya di bidang tenaga. Belum kuat tenaga, ilmu, ide, skill, bukan skill. Jamaah memvideo lalu diupload, orang bersemangat untuk hadir di majelis ilmu, itu pun juga kebaikan. Apa yang mau dinanti, apa yang mau ditunggu kalau bukan sekarang? Karena kematian datangnya tiba-tiba, suka dadak. Lalu begitu dengar kalimat wafat, kita sering bilang, ya po, ho po, lah ngopo toh. Kayaknya kemarin tuh saya baru loh WhatsAppan sama dia, tapi kok sekarang dia udah wafat. Kemarin sore saya tuh baru makan soto bareng sama beliau, lah kok pagi ini saya dengar kabarnya beliau nggak. Datangnya selalu tiba. Pertanyaan pertama tadi, bentar nunggu motor lewat dulu. Masya Allah. Pertanyaannya jemaah, apakah kita siap kalau hari ini kita wafat? Itu jawabannya masing-masing, simpan. Dua kesimpulannya, kalau nggak siap berarti itu cara Allah supaya kita cepat siap. Kalau sudah siap, itu cara Allah juga minta kita untuk pertahankan kesiapan itu, supaya kalau dipanggil pulang sewaktu-waktu siap. Hadirin pasti pernah nengokin orang sakit ya. Apa yang paling diharapkan orang yang udah sakit? Semuanya nempel selang-selang ini segala macam. Apa ditawarin? Mbak, cepet toh sembuh mbak, kilo tak kei duit 2 miliar. Enggak. Saat dia udah terkantung-kantung, gitu doang. Doain ya. Udah nggak bisa lagi hadirin. Apa kita mau tobatnya nanti, nunggu kalau sudah benar-benar di ujung tanduk? Ngapain? Sekarang jemaah. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu akan terima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerong. Kalau udah sampai sini tuh nggak diterima taubat kita hadirin. Makanya kalau mau kembali, mau pulang, masuk ke dalam surganya yang Allah janjikan tadi, yang pertama katakan Tuhan saya adalah Allah. Ini mah bab iman, tauhid. Tauhidnya yang benar, pasang tauhid yang benar. Jangan anak mau nikah disusah-susahin. Anak mau nikah, sebentar do, tak lihat dulu wetonmu apa. Kayaknya kamu tuh gak cocok Endo. Lah gimana toh Nah ini suamimu cocoknya di air. Emangnya suaminya lumba-lumba apa jemaah? Orang manusia mah hidup di darat, menghirup udara darat. Wah ini kalau kamu gak nginjek, daripada telur, nanti rumah tanggamu ruwet. Telur kok diinjek, mubazir. Mending telurnya diapain ibu? Jadiin martabak lah enak. Tauhid yang benar, makanya qalu rabbunallah.
Ini itu perkara-perkara simpel, yo sederhana, yo tapi kadang kala orang yo masih aja megang-megang perkara yang demikian. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Terus yang kedua, tsumastaqamu, ayo istiqomah. Ibu tuh kalau udah hadirin ini mbok ya. Kalau bisa jemaah, kalau jamaah udah ngerasa bisa istiqomah, tenang duduk di majelis ilmu, ajak yang lain. Yang lain tuh diajak, yang lain tuh umatnya Rasulullah loh jamaah. Ajak. Qalu Rabbuna Allah, tsumma istaqamu. Saya udah istiqomah, saya mau ngajak, yuk ikut. Nah, saya ajakin dia nggak pernah mau, doakan. Jangan sampai kita nggak doain. Nanti kalau udah datang, mbok sambut. Ayo kita sambut bareng-bareng beliau-beliau selamat datang di majelis ilmu yang penuh kerendahan hati, keramahan. Jangan sampai orang yang sudah ngaji udah sampai ngaji lama-lama terlalu sinis sama yang baru ngaji. Kita udah ngaji lama, tiba-tiba datang mbak-mbak baru ngaji. Mbak baru ngaji ya? Iya bu, gimana? Sungkem dulu sama senior. Emang di kampus apa? Ada senior-senioran. Di sini semua kita adalah hambanya. Posisi kita semua Abdullah. Abdullah artinya hambanya. Gak kelihatan di sini. Ada yang wajah-wajah ceria, penuh menyimpan masalah. Di balik senyumnya ada hati yang meronta-ronta menangis. Ya Allah, utangku akeh. Utang saya banyak. Di balik semangatnya tapi ada hati yang sedang kecewa lagi terluka. Itu kadang begitulah kehidupan. Tapi kan kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah sekalipun putus asa dari rahmatnya. Jamaah tuh kalau ya lagi mumet, semua tuh yang mau dicari Allah aja, jamaah. Lagi bingung urusan anak, nyarinya. Lagi bingung masalah suami yang gak setia, kembalinya kepada. Lagi bingung kita ngutangin orang tapi yang dihutangin gak tahu diri, posting jalan-jalan. Kembalinya kepada. Ada masalah sama mertua, menantu yang gak cocok. Menantunya pengen pot bunganya di kanan, mertuanya pengennya pot bunganya di kiri. Angel. Menantu sama mertua ribut, mertua sama menantu ribut, kembalinya kepada. Tapi sekarang nih kita mau kembali kemana lagi? Kalau bukan kembali kepada Allah. Jemaah, saat semuanya sudah mentok, hitung-hitungan manusia sudah mentok, cara yang paling ampuh supaya hidup kita ditolong Allah dengan satu cara, yaitu kembalilah kepada Allah. Jangan nyari pengharapan lain. Kecewa benar jamaah. Aduh ya Allah, kecewa. Disangka manusia bisa nolong kita, ternyata gak bisa. Disangka itu orang kaya bisa mendatangkan manfaat, ternyata enggak. Sekarang kalau ketemu sama orang jangan bilang saya dapat manfaat apa dari kamu. Udah berhenti, nanti kecewa deh. Kalau ketemu orang, bismillah ya Allah, semoga dengan kenal dia jadi wasilah saya dapat amal saleh. Jadi kalau ketemu orang jangan bilang, kamu bisa manfaat apa buat saya? Kamu bisa ngasih apa buat saya? Kamu bisa memberi manfaat apa buat saya? Jangan deh. Tapi kalau kita kenal orang, dibalik saya bisa jadi amal soleh apa dengan kenal sama dia. Itu rumus orang-orang penghuni surga yang masih hidup di dunia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Satu, harus berani mendeklarasikan Tuhan kita adalah Allah. Tsumma istaqamu, istiqomah.
Yang ketiga, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat untuk orang tersebut sebagai pelindung. Atas apa? Alla takhafu wa la tahzanu. La takhaf wa la tahzan. Tidak khawatiran, tidak gampang bersedih hati. Jadi coba mau lihat penduduk-penduduk surga yang ada di dunia, coba lihat. Orangnya tuh nggak gampang khawatiran, orangnya tuh nggak gampang sedih, karena dia tahu bahwa ada Allah yang menyiapkan perlindungan untuk dia. La takhafuna wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu. Nanti kalau dia nggak sedih atas apa masa lalunya, nggak khawatir tentang apa masa depannya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah baru beri kabar gembira untuk dia dengan surga yang Allah janjikan. Insya Allah kita semua semoga pantas masuk surganya Allah. Itulah rumus gimana akhir hidup yang baik. Yang pertama, berimanlah kepada Allah. Yang kedua, udah jamaah, yang penting ngaji. Waktunya kerja. Waktunya dagang. Waktunya baca Quran. Waktunya Jumat berkah, ya Jumat berkah. Waktunya sedekah, ya sedekah. Waktunya posting kebaikan, posting aja kebaikan. Semua ada waktunya. Tapi yang harus kita pegang, pakai waktu-waktu kita yang terbaik itu untuk khidmat sama Allah, untuk jadi hambanya Allah. Karena gelar kita semuanya sama, Abdul. Wahai hamba-hambanya Allah, insya Allah ya pertemuan ini besok disaksi di hari kiamat, bahwa ada ibu fulana, bapak fulan, emas fulan, mbak fulan. Ya Allah, panas-panas, siang-siang, capek-capek, kesemutan, duduk di masjid, duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu. Besok semua akan memberatkan timbangan kebaikan, insya Allah. Sekarang sudah jam 11, waktunya kita tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Gak ada, ternyata luar biasa. Masya Allah. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat jamaah, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, isinya video-video pendek atau peluang-peluang jariah yang bisa dibersamai, save nomor WA kami. Masih hafal? 0812 13 60 70 20. 081213 60 70 20. Sebut nama, bawahnya Joglo Jember. Yang tadi ngaji di Joglo Jember. Jembar joglonya, jembar juga hati pengunjungnya. Sejuk joglonya, sejuk juga hati pengunjungnya. Mudah-mudahan kita semua bersih hatinya, bebas dari hasad, iri, dan dengki, dan selalu bisa jadi hamba yang istiqomah. Besok wafatnya kita husnul khatimah. Yang belum nikah tahun ini segera menikah. Yang belum nikah itu yang di belakang-belakang, Masya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, fadhol. Ibunda mohon doanya juga ya Ibu. Alhamdulillah masjidnya sudah sedang mau pasang granit lantai 2. Nanti ditengok lagi, insya Allah sudah jadi lantai 2. Mudah-mudahan. Barakallah. Silakan, fadhol. Buat teman-teman yang mau bersama bangun masjid juga bisa tap link di bio ya. Barakallahu fikum. Ada yang ingin bertanya? Bapak-bapak? Oke, ibu-ibu. Wah, banyak. Boleh dari yang paling depan dulu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim.
Irfan. Di sini saya mau bertanya, tapi beda topik ya Ustadz. Ahlan. Yang mau saya tanyakan, kita sebagai wanita muslim harus memakai mina. Nah, ini yang saya tanyakan, apabila posisi kita keluar dengan dress kita yang udah sangat tebal, apakah mina itu harus tetap dipakai Ustadz? Mina itu apa Ibu? Dan, Oh iya, ya, baik. gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik pakaian untuk wanita muslimah adalah pakaian yang kalau beliau sholat tidak perlu ada tambahan. Jadi dengan pakaian yang beliau pakai, beliau sudah bisa untuk sholat. Terus gimana? Saya ini kayaknya kalau sholat pakai pakaian yang sekarang saya pakai ya masih butuh tambahan mukena. Nggak apa-apa, pelan-pelan sambil menuju kepada apa yang ditetapkan Allah, sambil perlahan mohon pertolongan sama Allah. Semoga kita diberi kemampuan untuk bisa mengenakan pakaian terbaik dalam pandangan Allah. Begitu jemaah. Itu tentang hal tersebut. Perempuan pakaiannya semakin sederhana, semakin tidak nerawang, tentu nerawang nggak boleh ya, dan semakin tidak terlihat lekak-lekuk tubuhnya, itu semakin baik. Jadi bukan apa ya, bukan dibalut, tapi seperti di packaging pakai kado gitu. Kan kalau dibalut tuh terlihat permen diberi balutan, oh kelihatan nih permen gitu. Lekuk permennya kelihatan. Tapi kalau misalkan diberi kado, kita nggak tahu nih dalamnya seperti apa begitu. Sebaiknya demikian. Kalau masih berproses, nggak apa-apa. Tentu Allah menyukai orang-orang yang berproses dan menghadirkan progres. Barakallahu fikum. Begitu aja. Silakan Baik, yang lain. ada yang bertanya kembali di tengah mungkin ada? Oke, Di belakang. Kalau nggak ada di tengah, di belakang. Fadhol. Oke, tunggu sebentar ya. Saya dari Alda masih penasaran dengan azumar itu yang tadi Ustaz. Melapangan dalam majelis ilmu itu maksudnya gimana? Oh iya. Wa idza qila syuzu fa syuzu. Apabila kalian, itu bukan Az-Zumar tapi Al-Mujadalah ayat 11. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau kalian lagi duduk di majelis ilmu, disuruh melapangkan majelis ilmu, lapangin aja. Karena yafsahillahu lakum, Allah berjanji kalau majelis ilmu ini engkau lapangkan, aku lapangkan hidupmu dunia akhirat. Maksudnya melapangkan apa? Yang pertama, kalau bisa, ini kan di luar kepanasan. Bisa nggak kira-kira yang di luar yang kepanasan? Misalnya masuk. Oh bisa, caranya gimana? Merapat lebih maju lagi, lebih kesini lagi, lebih kesini lagi. Dipersilahkan. Dilapangkan majelis ilmu supaya yang lain lebih banyak bisa hadir, bisa masuk, bisa menikmati sama nyamannya. Maka lebih baik dilapangkan. Karena Allah berjanji kalau kita melapangkan majelis ilmu, Allah mudahkan, insya Allah kita lapang urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu Ibu, barakallahu fikum. Ada lagi? Ustaz, saya Silakan. baca yang Boleh. ada di tangan saya. Baik. Bismillah. Ustaz, saat masih tinggal di kota A, saya sering makan di angkringan. Saat itu saya masih muda Ustaz. Sering makan berapa, ngakunya berapa. Contoh mungkin makannya 10, ngakunya 5. Seperti itu ya Ustaz ya. Sekarang saya sudah sadar bahwa itu zolim. Dan yang saya tanyakan, bagaimana cara saya menebus kesalahan saya tersebut karena sudah lama sekali Ustaz. Terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan semua yang bertanya, semua yang hadir di Joglo Jember dan seluruh kaum muslimin. Pertanyaan tadi namanya Darmoji, dahare limo bayare. Ada orangnya? Wah. Itu gimana cara tobatnya? 3. 1. Istighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh mohon ampun. 2. Cari sampai dapat. Angkringannya adanya di mana? Lah, masih muda ya, tinggal di kota A.
sambangi kota A tersebut, bayar. Lah, begitu saya sudah datangi kota tersebut, ternyata sudah tutup. Saya cari-cari sama orang sekitar, nggak ada. Saya cari di sosial media, nggak nemu. Cara bayarnya gimana yang darmoji itu? Maka caranya, kata para ulama, sedekah niatkan atas nama yang punya angkringan. Ya Allah, ini dulu saya darmoji. Berarti bakwan kurang 4 belum dibayar, 1 bakwannya misalnya, jangan dihargain di harga itu. Lah kalau harga tahun 80-an, ya masa sekarang tahun 80-an harga bakwan 20 perak, ya sekarang berarti saya bayar 1000 perak aja. Yo jangan, bayar sama harga sekarang. Harga 1 bakwan 2000 kali 4 bakwan kali berapa bulan, kali berapa tahun. Ya kalau emang dia begitu terus sepanjang tahun, maka silahkan lalu terus kemudian dibayar, diinfak, sodakohkan atas nama yang punya angkringan. Itu caranya. Baik. Barakallahu fikum. Ada yang ingin bertanya sekali lagi? Monggo. Ada yang di sini? Bapak-bapak mungkin ada. Ibu silakan, ibu yang tengah, Mbak. Oh ya. Yang Angkat tangan ibu biar siap. Oh ya. Jauh ya. Mas, di echo bisa nggak ini? Assalamualaikum. Bisa lah. Izin bertanya. Silakan ibu. Untuk mencari partner bekerja sama, apakah kita harus memilih? Maksudnya, misalnya kita ada beberapa teman. Nah, beberapa teman ini mungkin secara pribadi kita melihat bahwa misal beliau itu yang satu suka mengaji, yang satu suka di rumah, yang satu suka ngobrol dengan tetangga. Nah, tujuan untuk bekerja sama ini kan sama-sama ingin maju bersama seperti itu. Nah, apakah kita salah jika kita memilah, dalam artian memilah, kita itu memilah yang sefrekuensi sama kita. Jadi misal mungkin beliaunya ini sering nih ngobrol di tetangga, besoknya ngobrol di mana. Nah, mungkin kita tidak memilih yang beliau seperti itu. Apakah kita salah ya, Ustaz? Bagaimana tentang memilih partner dalam segala hal? Semua hal, bisnis, karir, atasan, pasangan apalagi. Maka sabda Nabi, la tusahib illa mu'min. Jangan kamu bersahabat, jangan kamu berpartner illa mu'min, kecuali kamu ketahui bahwa dia adalah orang beriman. Jadi memang syaratnya adalah beriman. Syarat yang kedua, sabda Nabi SAW, kalau mau berbisnis cari partner, berikan kepada ahlinya. Kata Nabi bersabda, segala sesuatu yang diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Jadi kalau bisa serahin sama ahlinya aja ibu. Ibu butuh posisi apa? Admin, serahin sama ahlinya. Customer service, serahin sama ahlinya. Digital marketer, serahkan aja sama ahlinya. Terus ibu perannya sebagai apa? Filter. Bener nggak saya kalau filter? Harus, bukan bener lagi, harus. Nabi pun kenal sama Abu Jahal, tapi Nabi juga pilih dalam bersahabat. Artinya Rasulullah SAW juga memfilter kepada siapa beliau harus bersahabat. Kita boleh kenal sama banyak orang, tapi bersahabat, pastikan kita bersahabat sama orang yang taat, yang melihat senyumannya membuat kita makin dekat sama Allah. Pokoknya temenan sama yang baik-baik, insya Allah tertular baiknya. Kalau Nabi pernah bersabda, bergaul sama penjual parfum ikut wangi. Itulah kalau bisa cari partner bisnis pun juga yang taat sama Allah. Sholat terutama. Kalau jamaah lagi meeting, kok nggak sholat, tinggal, nggak usah berbisnis sama dia. Karena Allahnya aja ditinggal, apalagi kita. Tapi kalau dalam bisnis meeting, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
lalu dia bilang, sebentar, kita mau sholat dulu ya. Maka pertimbangkan jadi partner bisnis selama dia menjaga sholatnya. Barakallahu fikum. Begitu hadirin, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Satu lagi boleh. Terakhir, silakan hadirin. Boleh, mikrofonnya boleh dihantar biar keras. Insya Allah setelah ini punya mikrofon lebih banyak, biar nggak nunggu-nunggu. Silakan. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bolehkah kita menasihati suami untuk sholat tepat waktu dan bagaimana caranya menasihati namun tidak menggurui? Gimana caranya menasehati suami tapi tidak menggurui? Caranya dengan contoh. Teladankan. Allah berfirman, atamuruna nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Ayo dong kasih contoh. Ingin menasehati tapi nggak mau merasa menggurui. Caranya azan, sholat, contohkan. Nanti suaminya pelan-pelan mengikuti. Nah, suami saya udah dicontohin bola bali, tetap aja nggak sholat. Doakan. Sudah didoakan Ustadz, sudah diajak Ustadz, sudah dicontohkan Ustadz. 3D. Doakan, diajak, dicontohkan. D pertama apa? Didoakan. D yang kedua diajak. D yang ketiga dicontohkan. Lah kok udah terus-terusan saya ngajak, saya doakan, saya contohkan, tetap aja nggak mau sholat. Ya ya terus-terusan, jangan pernah bosan. Bisikin telinganya la ilaha illallah, supaya sadar hidup ini memang untuk Allah, bukan yang lain. Berarti boleh ya Ustaz ya? Boleh ya menasihati suami ya? Boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Nasihatin aja. Ayo sholat, wes gitu aja udah cukup. Contohin apalagi. Contoh itu lebih mengalahkan dari 1000 kata-kata. Satu contoh ngalahin ribuan kata-kata. Barakallahu fikum. Begitu aja. Dan itu proses ya Ustaz ya? Proses jamaah. Doain terus ya jamaah. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Baik, kita masuki sesi selanjutnya yaitu doa bersama. Monggo Ustaz untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniai kami mata yang terus sehat ya Allah. Karuniai kami kepala yang terus Engkau izinkan bisa berpikir tentang kebesaran-kebesaran-Mu ya Allah. Karuniai kami hidung yang terus bisa sempurna bernafas. Karuniai kami jantung yang terus bisa memompa. Paru-paru pun juga berfungsi dengan baik. Karuniai kami kesehatan yang paripurna yang dengannya kami terus bisa berkhidmat untuk agama-Mu ya Allah. Berjuang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ridhoi kami sebagai hamba-Mu, ridhoi kami sebagai
salah satu di antara hamba-Mu yang terus mengadu kepadamu ya Allah, bahwa kami sedang sakit, sembuhkan kami. Kami punya hajat, kabulkan hajat kami. Kami punya masalah, berikan solusi untuk kami. Kami sedang gundah, galau, gelisah, berikan ya Allah kebaikan atas apa yang sedang kami alami. Ya Allah, ini hamba-Mu yang banyak dosanya, ampuni kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kami kecuali Engkau. Ini kami ya Allah, orang tua yang lalai mendidik anak-anak kami. Maafkan kami karena lalainya kami dalam mendidik anak-anak kami. Karuni untuk kami anak yang soleh solehah, anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang ahli sujud, ahli ruku, ahli Quran. Ya Allah, anugerahi kami istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam setiap kebaikan. Wafatkan kami ya Allah, wafat yang husnul khatimah. Engkau jumpakan di dunia, Engkau jumpakan di surga. Karuni kami qabul dalam setiap hajat yang dihajatkan. Mudah tertunaikan semua rencana-rencana penuh kebaikan. Semoga kami semua jadi hamba-hamba-Mu yang terus dan terus berada di jalan-Mu ya Allah, hingga kami berpulang kepada Engkau membawa sebaik-baiknya perbekalan. Ya Allah, tidak ada harapan kami kecuali surga-Mu ya Allah. Tapi kami sadar betul ya Allah bahwa kami jauh dari kata pantas. Maka tolong kami agar pantas ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz, mohon maaf. Barakallahu. Ustaz, mohon maaf, ini ada titipan doa. Jadi salah satu jemaah doa untuk kesembuhan Ibu Arwi Jayanti binti Marto Raharjo karena sedang sakit kanker rahim, Ustaz. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada ibu yang sedang sakit dan kesembuhan untuk seluruh kaum muslimin, dan kita semua yang sedang kurang fit Allah fitkan, Allah sehatkan, Allah sempatkan untuk bisa taubat sebelum wafat. Allah berikan iman istiqomah sampai husnul khatimah. Doa wabil khusus untuk Pak Ambar dan Ibu, semoga Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur wa amalan salihan makbulan. Mudah-mudahan hajinya haji yang mabrur, sa'inya sa'i yang penuh syukur. Semua kekeliruan Allah hapus dan Allah ampuni, dan Allah ganjar hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji mabrur tiada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang di sini belum haji bisa berangkat haji, yang belum umrah segera berangkat umrah, yang pernah haji dan umrah Allah panggil kembali ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Barokah selalu jemaah, sehat-sehat semua. Baik, jamaah, izin kita tidak ada foto sendiri-sendiri ya, jadi kita foto bersama. Tapi saya mohon Buat teman-teman kalau mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan kalau teman-teman mau membersamai bangun masjid, bangun sekolah hafiz Quran MAF yang santrinya ada 11 anak, untuk angkatan kedua sudah inden 2 anak, teman-teman juga bisa tap link di bio, sampaikan yang dihajatkan. Barakallahu fikum. baik, jasa